Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudi Ayu Salma dari Prodi Bisnis Digital dan juga sebagai anggota dari kelompok 6. Dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Nurfaiza dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Monica Intan dari kelompok 6. Halo, nama saya Muhammad Arif dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Raffi dari kelompok 6. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis permintaan dan penawaran produk pangan di Indonesia. Dan di sini kelompok kami juga akan membahas tentang yang pertama adalah latar belakang, tujuan analisis, metode penelitian, dinamika permintaan dan penawaran minyak goreng, dan lalu ada studi kasus Bandar Lampung periode 2021 sampai 2023, dan lalu ada pembahasan kurva permintaan dan penawaran, dan yang terakhir ada penutup. Materi pertama akan dibacakan oleh Arif. Latar belakang Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat. Permintaan pangan juga didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam akibat globalisasi dan peningkatan pendapatan. Permintaan pangan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Pasokan pangan dipengaruhi oleh perubahan iklim, lahan, teknologi, teknologi pertanian, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monik. Tujuan analisis ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi faktor penggerak permintaan dan penawaran. Memahami faktor utama yang mempengaruhi permintaan seperti daya beli masyarakat, tren konsumsi, dan harga komoditas terkait. Yang kedua, menilai keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Menganalisis seberapa mudah masyarakat dapat mengakses produk pangan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi rantai pasokan pangan, mengidentifikasi kendala dalam distribusi dan biaya logistik yang dapat menyebabkan disparitas harga antar daerah, seperti biaya produksi dan distribusi. Semakin rendah biaya, semakin efisien rantai pasokan. Kualitas produk yang sampai ke konsumen, semakin tinggi kualitas, semakin baik kinerja rantai pasokan. Metode penelitian, analisis dilakukan dengan memanfaatkan data yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai dinamika pasar pangan. Kita juga memperoleh data dari Badan Pusat Statistik BPS, termasuk data mengenai produksi pangan, harga, komoditas, dan distribusi wilayah. Data yang kita kumpulkan untuk memperbandingkan dinamika permintaan dan penawaran di berbagai kabupaten atau kota. Dinamika permintaan dan penawaran minyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan minyak. Yang pertama, yaitu ada pertumbuhan populasi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi minyak goreng meningkat, terutama di daerah urban yang memiliki kebutuhan rumah tangga dan industri yang lebih tinggi. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Permintaan cenderung meningkat dengan kenaikan daya beli masyarakat, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran minyak. Yang pertama, kondisi produksi kelapa sawit. Ketersediaan minyak goreng sangat dipengaruhi oleh produksi kelapa sawit yang bergantung pada faktor cuaca, musim, dan kualitas lahan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti pajak ekspor, subsidi, atau batasan harga maksimum atau minimum dapat memengaruhi penawaran minyak goreng di pasar domestik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Berikut adalah contoh studi kasus minyak, permintaan dan penawaran minyak di Bandar Lampung pada periode 2021 sampai 2023. Di tahun 2021, permintaan minyak goreng sebanyak 22,86 ton, sedangkan penawarannya sebanyak 153 ton, dan harga yang ditawarkan seharga Rp12.667. Dan di tahun 2022, permintaannya sebanyak 13,6 ton, penawarannya sebanyak 20 ton, dan harga yang ditawarkan sebesar 19.000. Di tahun 2023, permintaannya sebanyak 28,46 ton, penawaran sebanyak 116 ton, dan harga yang ditetapkan 16.333 per liternya.
Pada tahun 2021 menunjukkan permintaan dan penawaran yang rendah, sehingga menunjukkan pasar yang stabil sebelum adanya lonjakan harga. Di tahun 2022, lonjakan harga terjadi secara signifikan, yang menyebabkan adanya gangguan rantai pasokan dan peningkatan biaya produksi. Di tahun 2023, penurunan harga terjadi seiring dengan upaya peningkatan produksi dan penawaran yang lebih stabil dibandingkan pada tahun 2021 dan 2022. Berikut adalah analisis kurva penawaran dan permintaan. Pada tahun 2021, kurva permintaan dan penawaran berada di posisi terendah. Posisi tersebut menunjukkan adanya pasar yang stabil dengan harga dan permintaan serta penawarannya. Pada tahun 2022, kenaikan drastis pada harga. Kenaikan harga tersebut menyebabkan penurunan penawaran, sedangkan permintaan tetap bertahan walaupun harganya tinggi. Dan di tahun 2023, penawaran meningkat seiring penurunan harga, memperlihatkan adanya pemulihan pasok minyak goreng. Kesimpulan akan dibacakan oleh Arif. Kesimpulan analisis permintaan dan penawaran minyak goreng di Indonesia, khususnya studi khusus Bandar Lampung. Pentingnya pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pasar pangan. Peningkatan permintaan pangan didorong oleh pertumbuhan dan pola konsumsi. Sementara penawaran bergantung pada kondisi produksi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.